Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat dengan Sungkars Channel. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau membahas sesuatu yang di Kota Tegal ini sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang kegiatan pemerintah Kota Tegal yang dibiayai APBD tahun anggaran 2021, yaitu kegiatan penataan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal, yang kemudian diwacanakan atau banyak dibicarakan ingin menyerupai Malioboro di Yogyakarta. Pembicaraan di kalangan aktivis dan juga masyarakat serta terutama DPRD Kota Tegal, dan kemudian jawaban-jawaban dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang banyak disebut-sebut di dalam wacana publik, terutama di media sosial, khususnya Facebook. Nah, salah satu tema yang sering disebut-sebut adalah DED. Ini singkatan dari bahasa Inggris Detail Engineering Design. Jadi, satu desain yang lebih detail. Kemudian ini seperti menjadi kata kunci baik oleh DPRD Kota Tegal maupun oleh pemerintah Kota Tegal. DPD Kota Tegal yang kita ikuti di dalam pemberitaan itu menyebutkan belum adanya kajian terhadap penataan Jalan Ahmad Yani. Bahkan di dalam dengar pendapat di DPRD, layar backdrop tertulis penataan Jalan Ahmad Yani, yang juga di situ ada sebutan revitalisasi. Nah, dari dua istilah ini saja sudah ada perbedaan pemahaman ya, antara penataan dan revitalisasi adalah dua hal yang berbeda. Tetapi itu akan menjadi pembicaraan kita nanti. Pada saat ini kita akan membaca DED. Nah, DED itu di dalam desain teknik adalah suatu produk akhir dari sebuah proses desain. Apalagi untuk sebuah koridor jalan, ini sangat panjang proses ini. Saya akan mengambil dari salah satu literatur, Standard Handbook of Environmental Engineering dari Robert A. Corbett. Saya akan mencoba sebelum sampai kepada DED. Jadi pertama kali adalah statement of goal and objective. Jadi dalam desain itu harus disebutkan sebuah statement, sebuah kata pernyataan pembuka of goals. Jadi tujuannya apa, target yang ingin dicapai apa di dalam penataan Jalan Ahmad Yani. Kemudian objektifnya,
maksudnya dari ingin seperti apa. Dalam kasus Jalan Ahmad Yani ini, mungkin adalah goalsnya adalah penataan dari suatu keadaan yang dianggap kurang modern, kurang enak dipandang mata, ingin ditingkatkan menjadi sesuatu yang lebih tertib dan secara visual lebih enak dipandang. Kalau pernyataan dari Pemkot itu lebih indah dan lebih cantik, oke, ini mungkin goals. Nah, tetapi di dalamnya juga ada objektif, ada maksud-maksud tertentu yang barangkali ini lebih bersifat politis untuk glorifikasi dari pekerjaan penataan ini dengan sebutan mirip Malioboro. Jadi ingin koridor pecinan Kota Tegal itu menjadi mirip dengan Malioboro. Nah, kemudian yang pertama dilakukan di dalam kajian ini adalah basic studies. Jadi ada studi-studi dasar dulu. Yang pertama adalah base maps. Jadi dengan petanya seperti apa. Jadi kalau kita membangun sebuah jalan di dalam kota itu, urban street, maka kita harus melihat network atau jaringan jalan di seluruh kota secara keseluruhan. Karena sebuah jalan itu dia tidak berdiri sendiri. Dia hidup karena ada supply dari jalan-jalan yang lain, dari tempat-tempat yang lain, di mana nanti kemudian tempat itu akan menjadi tujuan. Kemudian land use map and analysis. Jadi tata ruangnya itu lebih detail adalah land use-nya, pemanfaatan ruangnya itu di situ untuk apa? Jelas di situ adalah untuk perdagangan, kawasan perdagangan. Dan ini dianalisa. Analisanya siapa pemilik toko di situ, siapa yang berdagang di situ, bagaimana status kepemilikannya, bagaimana bentuk lahannya, bagaimana fasad atau tampak visual dari koridor jalan itu. Ini dianalisis. Kemudian economic study, ada studi ekonominya. Apalagi di dalam sebuah CBD, di dalam sebuah distrik perdagangan, aspek ekonomi ini sangat penting, sehingga harus diperhitungkan betul, dibikin simulasi-simulasi dengan asumsi-asumsi apakah nanti setelah ditata, setelah ditingkatkan, kegiatan ekonomi di kawasan tersebut akan lebih meningkat atau akan ditinggalkan oleh pengunjung. Ini juga perlu diperhitungkan. Kemudian population. Jadi siapa sih yang tinggal di situ? Siapa yang diharapkan masuk ke Ahmad Yani setelah ditata? Kemudian kepadatannya. Kalau akan dibangun pedestrian path, jadi jalur pejalan kaki, maka harus dihitung. Pada saat ini existing yang berjalan, katakanlah dari perempatan Toko Jakarta sampai perempatan Tumpuk, itu ada berapa orang yang berjalan kaki. Kemudian ditargetkan setelah ditata akan meningkat menjadi berapa jumlah pejalan kaki. Ini harus dihitung. Kemudian environmental consideration, jadi konsiderasi lingkungan. Misalnya limbahnya akan dibuang kemana? Kalau itu akan digunakan untuk berdagang dan di situ akan ada food truck di dalam desain itu, artinya akan ada carriage, akan ada pembawa dapur
di atas mobil. Nah, tentu ada sebuah dapur, tentu ada limbahnya. Nah, kemudian juga asapnya, kemudian juga polusi dari knalpot atau dari diesel, kemudian aliran limbahnya, bagaimana sanitasinya, apakah disediakan jaringan air bersih untuk mereka yang akan berdagang di situ. Ini harus masuk di dalam desain. Kemudian langkah yang kedua adalah analisis. Setelah tadi yang merupakan basic study, kemudian ada analisis-analisis yang harus dilakukan. Pertama, re-evaluation of goal and objective. Jadi target dan tujuan tadi itu, yang ingin menata dan yang ingin menjadi seperti Malioboro, dikaji ulang. Sudah tepat atau belum? Kemudian bagaimana pembiayaannya, bagaimana respon dari masyarakat, ini harus dikaji. Kemudian coordination, ada koordinasi, dan yang menariknya di sini adalah koordinasi tidak hanya dengan lembaga-lembaga publik saja, dengan istilah misalnya DPRD atau instansi dinas terkait dan lain sebagainya, tapi juga ada private coordination. Jadi ada koordinasi dengan pihak privat, dengan pihak swasta, itu dengan pemilik toko, dengan mereka yang berdagang, dan semua stakeholder swasta ini harus masuk di dalam pembahasan. Kemudian public information. Nah, sebelum menjadi sebuah desain yang final, rancangan dari desain ini harus dipublikasikan sehingga masyarakat lebih tahu lebih awal. Baru kemudian disusun general plans, dari perencanaan yang masih umum. Ini dilakukan terus, baru kemudian menghasilkan evaluasi ini menghasilkan sebuah feasibility study, jadi sebuah studi kelayakan. Apakah yang tadi kita bicarakan semua ini sudah final, layak untuk diimplementasikan, untuk dikerjakan? Nah, kalau sudah layak, baru dibuatlah desain konsep. Desain konsep. Jadi bagaimana konsepnya? Nah, melihat konsep desain ini harus meliputkan seluruh komponen-komponen ruang yang ada di situ. Kalau kemudian ini dimaksudkan untuk meramaikan, maka harus ada wilayah-wilayah pendukung. Di dalam kajian urban design itu ada sporting areanya, area-area pendukung. Nah, sebetulnya Ahmad Yani ini diuntungkan karena ada alun-alun. Sebuah heritage district, jadi kawasan bersyarat, alun-alun sampai stasiun, ini bisa link, bisa dikaitkan dengan koridor Jalan Ahmad Yani. Kemudian di utara juga ada heritage district, ada distrik yang bersejarah, yaitu kawasan gedung DPRD, gedung Lanal, kantor pos, itu yang juga menjadi tujuan. Maka koridor ini sebetulnya diuntungkan. Dari utara didukung oleh sebuah kawasan bersejarah, dari selatan juga didukung oleh kawasan bersejarah. Nah, kajian ini harus integrated, digabungkan. Kajian ini, wilayah-wilayah pendukungnya ini harus menjadi satu pertimbangan. Kemudian arusnya dari mana? Apakah dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara? Apakah akan dijadikan dua arah atau satu arah? Apakah akan dengan median? Apakah dengan boulevard? Dan bagaimana, berapa lebar dari pedestrian path, jadi jalur pejalan kakinya ini? Ini dalam satu konsep, dalam satu desain konsep. Kalau desain konsep ini sudah disetujui oleh para stakeholder, oleh birokrat-birokrat, baru kemudian dari desain konsep naik menjadi engineering design. Jadi desain teknis yang
lebih menggambarkan konsep-konsep tadi di dalam hasil kerja gambar teknis yang belum terlalu detail. Tetapi konsep itu sudah tergambar pada desain engineering design. Baru kemudian finalnya adalah DED, Detail Engineering Design. Jadi, suatu gambar kerja yang sudah siap untuk dilaksanakan. Dimensi-dimensinya, kemudian layoutnya, potongan-potongannya, potongan memanjang, potongan melintang, sudah gambar yang siap untuk dilelang. Ini DED. Nah, kembali kepada persoalan kita di Kota Tegal ini, yang ramai dibicarakan adalah DED. Padahal DED ini ending satu dari kajian yang sangat panjang. Sehingga pembicaraan kita hari ini meninggalkan satu sisa pertanyaan. Apakah pemerintah Kota Tegal sudah melakukan kajian seperti yang kita bicarakan tadi, urut-urutannya, prosedurnya, atau langsung muncul DED yang siap dikerjakan? Tentu hanya mereka-mereka yang berwenang menangani langsung, yang mengerjakan, yang tahu. Kita sebagai publik hanya dapat melihat, mendengar, dan membicarakan apa yang sudah ramai diberitakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dari Sukars Channel. Terima kasih.